Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beberapa ya hipotesa dan regresi ya. Jadi sebelum kita masuk ke regresi itu kalian harus mengenal tentang hipotesis. Sebenarnya di sini ada banyak ini ya. Nah, ini dari distribusi sampling, kemudian pengujian hipotesa, sampel luas, besar dan sampel kecil, analisis regresi, korelasi linier, relasi berganda, sampai analisis regresi. Nah, sebelumnya nih kalian harus sebelum kita masuk ke regresi itu sebelumnya kalian harus mengenal tentang hipotesis. Jadi apa hipotesis? Suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter ukuran dari populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi harus diuji dulu kebenarannya dalam pengambilan atau petunjuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi contohnya hipotesis jadi ada pernyataan misalnya rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar sekian per tahun, rata-rata produksi TV di PT apa ya TV di PT LG pada tahun 2017 mencapai 90.000 unit per bulan gitu. Rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%. Ini saya baca ya, sesuai hipotesis yang biasanya biasanya diberitakan. Produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Gitu ya. Jadi itu jadi ada beberapa hipotesa. Jadi yang perlu diuji lagi gitu. Nah, terus kemudian pengujian hipotesa. Prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesa merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesa tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Jadi ada kemungkinan pernyataan itu diterima atau ditolak berdasarkan hasil uji dari perumusan hipotesis, terus kemudian taraf kenyataannya untuk berapa persentase yang memungkinkan untuk terjadi itu berapa, probabilitas hipotesisnya, terus kemudian uji statistiknya ya, menentukan daerah keputusan. Jadi nanti kita membuatkan diagram untuk daerah keputusan, terus kemudian yang terakhir mengambil keputusan. Nah, ini ya prosedur pengujian hipotesa. Jadi merumuskan hipotesa. Jadi hipotesa nul dan hipotesa alternatif. Dua menentukan taraf nyata. Jadi probabilitas kemungkinan akan terjadi itu berapa persen. Probabilitas untuk menolak hipotesa H0, H1 itu berapa persen. Itu kan uji statistik. Nanti ada tabel statistiknya yang sudah saya share. Terus kemudian menentukan daerah keputusan. Di mana hipotesa nul diterima atau ditolak. Jadi hipotesa nul itu hipotesa pertama kali yang kemungkinannya akan terjadi. Ya, terus kemudian yang terakhir mengambil keputusan. Jadi menolak H0 atau menerima H1. Jadi H0 itu yang pertama akan terjadi. H1 sampai seterusnya ada H100 ya misalnya. Itu berarti ada kemungkinan setelah H0 terjadi itu apa yang akan terjadi. Setelah H0 itu nggak terjadi gitu ya. Nah, hipotesa nol itu satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Jadi yang pertama, ya pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Pernyataan yang dilambangkan dengan nol ini bisa ditolak atau tidak ditolak sudah pengujian. Nah, hipotesa alternatif tuh hipotesa 1 dan seterusnya bisa sampai 100, sampai 1000. Nah, itu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesa 0 yang pernyataan pertama yang kita inginkan, dugaan yang pertama kita inginkan itu ternyata salah gitu. Jadi hipotesa alternatif itu akan diikutkan setelah adanya hipotesa 0. Ya, kalian pasti udah paham juga. Nah, taraf nyata itu probabilitas menolak hipotesa 0. Jadi ada persentase daerah yang ditolak, ada persentase daerah yang tidak menolak. Ya, probabilitas menolak hipotesa 0 apabila hipotesa 0 tersebut adalah benar. Jadi taraf nyatanya itu berapa persen dari hipotesa 0-nya.
Sedangkan yang akan sisanya yang akan terjadi itu berapa persen?